Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, di dalam pembahasan kita malam ini, saya akan awali dengan sebuah muqaddimah bahwa sesungguhnya pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab yang telah Allah berikan kepada orang tua. Kemudian, apakah kita sebagai orang tua telah melakukan cara yang benar di dalam mendidik anak-anak kita? Karena mereka nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai ayah atau bunda, sebagai bapak ataupun ibu? Ataukah kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini berkaitan dengan urusan makanan, Nabi mengatakan begini, "Kafa bil mar'i itsman ay yudayyi'a ma yaqut." Cukuplah seseorang itu sebagai orang yang mendapatkan dosa, sebagai orang yang berdosa di sisi Allah apabila dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya. Orang yang berada dalam tanggungan tanggung jawab untuk diberikan makan. Kita sebagai orang tua, tapi kita sia-siakan. Maka orang ini, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i itsma, maka dia telah berdosa. Dalam urusan makan saja, urusan minum saja, dianggap berdosa di sisi Allah, apalagi di dalam urusan tanggung jawab mengenalkan agama, mengenalkan tauhid, mengenalkan syariat, mengenalkan tentang rukun Islam, tentang rukun iman. 3 dasar yang mesti harus diketahui oleh seorang di dalam kehidupan. Ma'rifatul abdi rabbah, seseorang harus mengetahui bagaimana Rabbnya. Ya, kemudian ma'rifatul abd dinahu, tentang agamanya, wa rasulahu, dan tentang rasulnya. 3 dasar utama yang harus kita kenali bagi setiap orang-orang beriman. Nah, ini adalah tugas kita, tugas sebagai orang tua. Apakah telah melakukan tugasnya dengan baik, ataukah dia telah menyia-nyiakan tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, ikhwafillah rahimakumullah, apabila kita mendapati dalam proses pendidikan anak-anak kita misalnya, mereka tidak mendengarkan nasihat kita, apakah kita harus memberikan pukulan, ataukah kita memberikan nasihat dengan cara yang lembut misalnya? Atau ketika kita mendapatkan anak-anak kita dalam keadaan sangat memiliki rasa takut, khawaf, atau anak kita misalnya sangat pembangkang sekali, tidak mau dia dengar nasihat dan kata-kata orang tua, atau anak kita dapati dia berbohong, atau dia selalu berbohong misalnya, maka apakah kita harus memberikan kepadanya didikan dengan secara keras, ataukah kita dengan cara yang lembut? Nah, tentu ini semuanya adalah di dalam Islam telah diajarkan. Bagaimana kita mendapatkan anak-anak yang tidak semangat untuk belajar, bagaimana kita dapatkan anak-anak yang tidak mau salat, dan seterusnya. Nah, itu semua telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita pentingnya belajar duduk agar kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, khususnya di dalam pendidikan anak dan generasi kita, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menggambarkan bagaimanakah generasi-generasi awal itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah sentuhan Nabi terhadap anak-anak
di zaman dahulu. Sehingga kita dapatkan ya anak-anak sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala an, dan sebagainya. Banyak sahabat-sahabat dan masih banyak anak-anak yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara usia masih kecil, tapi mendapatkan keberkahan dari sentuhan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimanakah Rasulullah SAW memulai pendidikan itu. Yang pertama, sentuhan yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u lil abna'i wa hum fi aslabi abaihim. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak-anak sementara anak-anak tersebut masih dalam ya tulang sulbi orang tuanya. Belum lagi lahir. Tapi anak-anak yang masih di dalam ya tulang sulbi orang tuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan mereka. Ya. Kisah ini kita dapatkan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditolak oleh oleh orang-orang Taif. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, mencari dukungan kepada penduduk Taif. Bahkan ketika ke sana, setiap kabilah yang ia lewati, dia sampaikan Islam. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian berat di kota Mekah, istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha telah meninggal dunia. Kemudian pamannya meninggal dunia. Ujian berat dalam dakwah semakin bertambah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menawarkan Islam ini ke tempat yang baru. Dia pilihlah ya kota Taif untuk bisa ya diajak dan disampaikan Islam kepada mereka. Namun apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah disambut dengan hangat oleh mereka. Bahkan Rasulullah SAW dilempari dengan batu. Dikumpulkan orang-orang yang tidak berakalnya di negeri itu, dikerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pulang ke Mekah dalam keadaan ya lelah, dan kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril dan bersamanya malaikatul Jibal. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring kelelahan dari kejaran orang-orang ya sufaha Taif, maka di saat dia bangun, Jibril mengatakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadamu Malikul Jibal. Lalu kemudian malaikat Jibal tersebut menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah tawaran, ayutabbiqa alaihimul akhshabain, yaitu wahai Muhammad, jika engkau ingin aku angkat dua bukit yang besar ini, ya dua bukit yang besar di kota Mekah, maka aku lakukan itu. Bayangkan, Rasulullah SAW mendapatkan tawaran dari apa? Malaikat penjaga bukit. Ketika ya melihat Rasulullah SAW disakiti, dizalimi, dihina, ya dipersekusi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ya dua malaikat atau Malikul Jibal untuk menawarkan ya permintaan bahwa ketika ya Muhammad SAW jika mau, maka diangkatkan dua bukit besar di kota Mekah, kemudian dihempaskan ke penduduk Taif. Lihat, Rasulullah SAW seorang Nabi yang penuh dengan kasih sayang, seorang Nabi yang berinteraksi dengan penuh adab dan akhlak. Tidak ada dendam di hatinya. Tidak ada dendam di hatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Malikul Jibal dengan meminta, faqala arjullaha fa inni arju ya ayukhrijallaha min aslabihim may ya'budullaha wahda wa la yusyriku bihi syai'a.
Jawaban Rasulullah terhadap permintaan malaikat Jibril tadi apa? Yang aku inginkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang Taif anak-anak keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Nabi mendoakan keturunan mereka ini keturunan yang akan beribadah kepada Allah semata, tidak mensyirikkan Allah. Bayangkan Nabi mendoakan, padahal ketika itu baru disakiti, baru dizalimi. Tidak ada rasa dendam di hatinya, tidak ada memiliki keinginan untuk menghancurkan negeri itu, enggak. Tapi yang diinginkan Rasulullah SAW adalah agar anak keturunan mereka ini beriman kepada Allah semata dan tidak mensyirikkan Allah sedikit pun dengan yang lainnya. Waqad haqqaqa Allah Ta'ala raja'an Nabi SAW bi islami abnaihim. Allah mengijabah doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terbukti, Pak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang tidak murtad dari kaum muslimin dari 3 kota ini. Kota Mekah, kota Madinah, dan kota Taif. Itu tidak. Selebihnya ada di antara mereka-mereka yang murtad. Berkat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini, anak-anak mereka ini, anak-anak yang kokoh dalam keimanan. Makanya subhanallah, hari ini kota Taif menjadi kota yang dikunjungi oleh kaum muslimin, orang-orang yang berangkat umrah. Bahkan menambah tempat untuk ziarah adalah kota Taif, kota yang bersejarah. Bahkan di sana terdapat Masjid Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia memilih tinggal di kota Taif, ya. Dia memilih tinggal di kota Taif dan bahkan meninggal beliau di kota Taif, ya. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi umat ini di masa depannya. Dan ini adalah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang tua pun mendoakan kebaikan untuk anak kita. Mendoakan kebaikan untuk anak saudara-saudara kita. Jangan sampai lisan kita mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Sekesal apapun perasaan kita dari tingkah laku mereka, yang mereka lakukan, yang mereka perlihatkan, seberapa berat keadaan hati kita dibuat oleh anak-anak kita, oleh sikap mereka. Maka jangan sampai lisan kita mendoakan keburukan untuk mereka. Karena itu bukan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang saleh. Rasulullah SAW belum lagi lahir anaknya, anak-anak orang Taif telah didoakan oleh Rasulullah. Makanya subhanallah, apalagi lisannya seorang ibu, jangan pernah mendoakan kemurkaan, kehancuran, kehinaan, kesengsaraan bagi anak-anaknya. Karena doanya itu mustajab dan dikhawatirkan nanti Allah Subhanahu wa taala menijabah doanya, yang rugi kita sendiri. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam konsep an-nubuwah yang beliau sampaikan agar anak-anak kita terjaga dari segala gangguan-gangguan, baik itu dari manusia ataupun dari syaitan. Maka Nabi SAW berpesan kepada umatnya, lau ata ahadukum ahlahu faqul. Kalau kalian mendatangi pasangan kalian, keluarga kalian, maka katakanlah bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, jauhkan syaitan dari kami. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari anak yang engkau karuniakan kepada kami. Maka kalau kita membaca doa ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi kita anak, maka insya Allah anak kita ini fala yusibuhu syaitan abadan. Anak kita akan terjaga dari gangguan syaitan. Wa fi hadza, di dalam pembahasan ini kita dapatkan bahwa
Di antara metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga umat ini adalah dijauhkan ya dari syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita baca, dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang mendatangi keluarganya dengan membaca bismillah, maka ini merupakan asas yang paling kuat untuk menjaga anak dan keturunan kita dari gangguan syaitan biiznillah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Tentunya juga di samping ya doa yang kita baca, kemudian adalah yang menjadi sebab anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah adalah di mana kita memilih pasangan-pasangan yang saleh, pasangan-pasangan yang baik, pasangan-pasangan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan takhayyaru linutfatikum alinufatikum wa ankihul akiffa wa ankihu ilaihim. Pilihlah di mana kalian akan menaburkan benih kalian. Artinya bahwa kita disuruh Nabi SAW untuk memilih ya pasangan hidup kita. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk menikahi yang sekufu dengan kita. Ya, karena kalau tidak sekufu akan banyak ya hal yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, sekufu itu kan pembahasan dalam syariat kita. Ya, selevel dengan kita itu tidak jauh beda. Antara pasangan suami istri tidak terlalu jauh ya tajam perbedaannya, baik dari sisi sosialnya ataupun dari sisi keluarganya dan seterusnya, apalagi di sisi agama. Ini sangat perlu untuk kita pertimbangkan ini. Inilah yang pertama sentuhan Rasulullah SAW mendoakan anak-anak ya yang masih dalam tulang sulbi orang tua mereka. Dan kita juga demikian ikhwafillah. Mari kita doakan ya anak-anak kita yang sudah lahir ke dunia ini dan barangkali anak-anak kita yang masih kita dalam ya keinginan kita masih ingin punya anak. Dan kita berharap generasi yang akan lahir ya generasi yang saleh dan salihah seperti yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi-generasi yang menyembah Allah semata yang tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Yang kedua ikhwafillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sentuhan yang kedua adalah wa yad'u lahum sallallahu alaihi wasallam wa hum nutfatun fi rahmil Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak-anak yang sedang di dalam rahim ibunya. Di dalam rahim. Anak-anak yang berada dalam rahim ibunya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan anak-anak yang di dalam rahim ibu kandungnya. Seperti yang kita dapatkan dalam sebuah kisah ya di mana kana Abu Talha radhiyallahu taala anhu kharij baiti, kemudian wabnuhu ya bil baiti marid ya famat, kemudian anaknya yang sakit meninggal dunia, falam tukhbiruhu zaujatuhu Ummu Sulaim ba'da audatihi. Ini kisahnya sangat masyhur ya, ketika Abu Talha pulang ke rumah dan Ummu Sulaim ya sabar ya menyiapkan anaknya, kemudian menanti suaminya, anaknya ditaruh di kamar sebelah, kemudian suaminya ya dilayani sebagaimana layaknya seorang istri, padahal dalam keadaan musibah. Dalam keadaan musibah, anaknya sudah meninggal dunia. Suaminya bertanya, bagaimana anak kita? Maka kemudian disampaikan dia sedang istirahat. Diajaklah suaminya, kemudian disiapkan makanannya, ya kemudian diberikan seluruh kebutuhannya, sampailah dia ada hajat kepada istrinya. Dia menghiasi dirinya, wa tazayyanat wa jahazat lahu asha'ahu, disiapkan makanan malamnya, fata'assa thumma jama'aha wa bada hadha kullah akhbarathu biwafati waladihi bi tariqati imaniyah zaqiyah. Bayangkan bagaimana seorang Ummu Sulaim mengabarkan kepada suaminya yang sudah pulang dari safar tentang kematian anaknya dengan cara orang beriman dan cerdas, dengan cara yang sangat cerdas. Faqama fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kisah itu, ya subhanallah, anaknya sudah meninggal. Dia berada di ruangan lain dengan suaminya.
Berita itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama fa akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam bima kana min zaujati wa min. Apa yang terjadi antara dia dengan pasangannya? Fada'a lahuma bil barakati fi jima'ihima. Nabi SAW mendoakan ya kedua pasangan ini. Barakallahu lailatakuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Subhanallah. Ini adalah doa. Ini adalah salah satu manhaj an-nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jarang-jarang orang yang mendoakan keberkahan bagi dia dan bagi orang lain. Mintalah keberkahan. Karena al-barakah kata para ulama, thubutul khairil ilahi fi syai'. Keberkahan itu apa ikhwafillah? Ya, tetapnya kebaikan Allah ya pada sesuatu. Itulah keberkahan. Keberkahan itu kalau dia ada pada harta-hartanya barakah. Walaupun sedikit tapi banyak yang bisa dilakukan. Usianya kalau sudah berkah dia akan isi dengan sesuatu yang dicintai Allah. Anak barakah, anak yang baik, anak yang taat. Bahkan kata para ulama, al-barakah itu salah satu kebaikan yang didoakan, yang diminta, yang dikatakan oleh Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Ya, keberkahan itu yang disebutkan kenapa Isa alaihissalam barakah, di antara maknanya nafa'an. Orang yang berkah itu orang yang bermanfaat. Mungkin orang tak punya harta tapi dia punya ide, tapi dia punya tenaga, tapi dia punya kebaikan yang bisa disumbangkan untuk umat ini. Nafa'an, orang yang paling bermanfaat. Maka Nabi SAW, wa min barakati du'ain Nabi SAW lahu, ya kabura wa tazawwaja wa razaqallahu ta'ala min al-awladi tis'ah. Kemudian Nabi dengan keberkahan, dengan doa barakah Nabi SAW untuk Ummu Sulaim dan Abu Talha tadi, maka mereka ini diberikan Allah Subhanahu wa taala anak 9 orang. Kulluhum qad hafizal Quran, seluruhnya anaknya menghafal Quran. Ya awal qissah bituliha fil Bukhari, kisahnya terdapat dalam Sahih Bukhari. Ya subhanallah. Didoakan oleh Rasulullah SAW ya kebaikan untuk Abu Talha dan Ummu Sulaim. Apa yang terjadi antara dia dengan pasangannya disampaikan itu kepada Nabi SAW dengan ya cara yang penuh dengan keimanan. Maka Nabi SAW mendoakan kepada mereka berdua keberkahan. Ini kebaikan yang mesti kita tiru Nabi kita SAW. Doakan setiap kali bertemu dengan anak kita. Doakan. Mungkin istri kita yang sedang hamil atau siapapun dari keluarga kita yang kita dapat. Ya misalnya, maka doakan keberkahan. Semoga Allah berkahi anak kamu, akhi. Ya, belum lahir, enggak apa-apa. Nabi juga mendoakan anak yang sedang di dalam rahim ibunya. Misalnya temannya bercerita, alhamdulillah mohon doa ya atas kehamilan istri saya. Maka doakan itu. Semoga Allah berkahi ya anakmu nanti. Seperti mana Rasulullah mendoakan Ummu Sulaim dan suaminya. Nah. Wa min madhahiri inayatil Islam bitifil huwa fi rahmi ummihi, di antara bentuk perhatian Islam kepada anak-anak yang berada masih dalam rahim ibunya, ma amara bihil Islam ya minan nafaqati lil mar'ah al mutallaqah thalathan idza kanat hamila. Apa yang bentuk perhatian Islam terhadap anak, di antaranya yang masih dalam rahim adalah ketika orang sudah ditalak 3, perempuan masih ditalak 3, ya, maka dia hamil. Wa hadhihi nafaqa li ajli janiniha wa laysa li ajliha haitsu qad saqatat nafaqatuha bi talaqiha thalathan. Ada seorang wanita yang ditalak 3 oleh suaminya, sementara dia dalam keadaan hamil. Maka wanita yang ditalak 3 ini masih dalam tanggungan mantan suaminya. Kata para ulama, bukan karena dianya, tapi karena ada anak dia dalam rahim mantan istrinya. Bayangkan, itu perhatian Islam sangat luar biasa. Belum lagi lahir, masih dalam rahim, diceraikan oleh suaminya, sementara istrinya sedang hamil, maka dia tetap memberikan nafkah li ajli janiniha la li ajliha,
karena ada janin, anak dia yang ada dalam rahim mantan istrinya, bukan karena dia mantan istri dikasih nafkah, bukan. Begitu juga ikhwah fillah rahimakumullah, kita dapatkan juga kisah daripada Anas yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan apa? Didoakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya umur yang panjang, kemudian anak yang banyak, Anas didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga anak dia dan cucunya mencapai 100 orang. Anak dan cucunya anak dan cucunya itu mencapai 100 orang, keberkahan dari doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita saling mendoakan ikhwah fillah, kita saling mendoakan. Kita dengan tetangga kita, kita dengan sahabat-sahabat kita dengan karib kerabat, kita saling mendoakan. Karena kita tidak tahu doa mana dan kapan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan keberkahan setiap kita melihat anak-anak. Anak kita, anak teman kita, anak siapapun, doakan keberkahan. Karena itu konsep kenabian. Konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak-anak yang berada dalam rahim ibunya. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, di antara perhatian Islam terhadap anak yang masih dalam rahim seorang ibu, kita mendapatkan sebuah kisah di mana seorang wanita anamra'atan min Juhaina mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara dia dalam keadaan hamil dikarenakan zina. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, asabtu haddan." Aku telah melanggar satu batasan. Fa'aqimhu alayya. Fada'a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha. Nah, kemudian Nabi memanggil walinya dan Nabi berpesan kepada walinya untuk berbuat baik kepada wanita ini. Fa idza wada'ti fa'tini biha. Kalau engkau sudah melahirkan anakmu itu, maka datanglah bawa anakmu ke sini. Fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabaha. Kemudian dilakukan, thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha. Jadi tidak dirajam di saat siapa? Di saat wanita itu hamil, tidak, karena di rahimnya ada seorang anak. Walaupun anak itu dari hasil zina. Begitu perhatian Islam. Ini seorang wanita yang sadar ketika dia terjatuh dalam kubang zina, mendatangi Nabi SAW, meminta dia ditegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kamu balik sampai kamu melahirkan anakmu. Dan Nabi SAW berpesan kepada walinya agar berbuat baik kepadanya. Artinya diberikan dia makan, diberikan jaminan kehidupan. Setelah wanita ini melahirkan, maka dia bawa anaknya ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah lahirkan anak saya. Lalu setelah itu Nabi SAW perintahkan untuk merajam, kemudian disalatkan. Bayangkan. Ya khafillah rahimakumullah. Jadi di dalam kisah yang lain pula, Qissatul Ghamidiyah, ini halnya berbeda. Bahkan Nabi SAW ketika dia datang mengaku telah berzina di hadapan Rasulullah, maka Nabi mengatakan, idhabi, pergi dulu, hatta talidi, sampai engkau melahirkan anakmu ini. Ketika dia telah melahirkan, maka dibawalah di hadapan Rasulullah SAW. Kata Nabi, udah, kamu balik dulu, susui anak ini. Bayangkan, Islam sangat memperhatikan anak yang sangat membutuhkan perhatian sempurna dari kita semuanya. Kata Nabi SAW, udah, kamu sudah melahirkan, pergi, balik, bawa anak ini, susui dia. Saya susui dia. Maka kemudian dia pulang, setelah disusui beberapa tahun, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah lakukan apa yang kau perintahkan, maka kemudian ini anak saya. Maka Nabi SAW setelah itu barulah anak ini diserahkan kepada kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk ditegakkan hukuman bagi wanita ini.
Kisahnya ada dua, Qissatul Ghamidiyah, kemudian ada seorang wanita yang datang dari Juhaina, ya, dari Juhaina. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini menunjukkan betapa Islam sangat perhatian kepada anak-anak. Ya, taib. Ini sentuhan yang kedua, yaitu mendoakan anak-anak yang sedang berada di dalam rahim seorang wanita. Sentuhan yang ketiga, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, adalah wa yu'allimuna sallallahu alaihi wasallam azkaran, ya, azkaran linazula ahadum bisalama min rahmi ummih. Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir, ya, agar apa yang ada dalam rahim itu selamat, ya. Linuzuli ahadihim bisalamati min rahmi ummih. Nah, di sini disebutkan, wallahu taala alam, yakni Al-Imam Ibnu Qayyim yang menyebutkan wa yu'allimuna sallallahu ya azkaran linuzuli ahadihim bisalamati min rahmi ummih. Nabi mengajarkan kepada kita zikir-zikir, ya, agar di saat anak ini lahir dengan selamat, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ya, bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha bintan Nabi SAW lamma dana wiladaha, tatkala mendekati melahirkan, ya, amara Rasulullah SAW Ummu Salama wa Zainab binti Jahshin an ta'tiya fataqra'a indaha ayat al-kursi. Jadi Ummu Salama kemudian Zainab diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendatangi, ya, Fatimah, ya, untuk membacakan ayat kursi, ya, di saat ia ingin melahirkan. Kemudian membacakan surah Al-A'raf ayat 56. Kemudian membacakan surat Yunus ayat 3. Wa ya'awwidhaha bil mu'awwidhataini, dan membaca surat Al-Mu'awwidhataini. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ya, Al-Wabilu As-Sayyib. Namun, ya, asar ini, ya, adalah asar yang dhaif, sebagaimana yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa asar ini tidaklah sahih, ya. Qala an awrada sahih fi nafs al-bab fa fihi kifaya wa li anna hal al-wiladati hala ham wa karb faqad arsyada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asma binti Umais radhiyallahu taala anha qailan ala u'allimaki kalimatin taqulinihinna 'inda al-karb aw fil karb Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Ikhwani wa akhwati fiddin, adapun yang kita sebutkan tadi, ya, disebutkan oleh para ulama bahwa setelah ditahqiq ini asarnya dhaif, namun, ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa di saat melahirkan itu adalah kondisi-kondisi yang sangat sulit, kondisi yang sangat menegangkan, ya, maka kita diajarkan oleh Nabi kita SAW doa khusus di saat kita dalam kondisi sulit dan kondisi susah itu. Di antaranya adalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Apa? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini di antara doa di saat kita, ya, merasa menghadapi kesulitan dalam hidup ini, maka bacalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Wa qala sallallahu alaihi wasallam da'watul makrub. Di antara doa-doa, ya, di antara doa-doa di saat kesulitan itu, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, aku mohon rahmatmu. Kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau serahkan aku, ya, kepada diriku walau hanya sekedap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku seluruhnya. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Sudah hafal, ya? Kita ulangi. Ini hadisnya disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku mohon rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan engkau serahkan kepada diriku urusanku walau hanya sekejap. Ya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Saya ulangi. Allahumma rahmataka arju fala takilni
ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ini bisa kita baca di saat-saat kita mendapati kesulitan dalam hidup, di saat-saat kita mendapatkan ujian yang sangat berat dalam kehidupan kita, maka kita baca doa ini karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak tinggalkan kita sendiri, tapi kita ingin agar kita tetap dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Kalim At-Tayyib disebutkan juga qala sallallahu Nabi bersabda, ma asaba 'abdan hammun wala haznun, tidaklah seorang hamba ditimpa oleh kesedihan oleh kegundahan, faqala Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadik madin fiya hukmu adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nuru sadri wa jalaa'a huzni wa zahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraja. Ini hadisnya, doanya sahih bahwa ketika seorang menghadapi ujian di dalam kehidupannya, maka biasakan untuk membaca doa ini. Allahumma inni abduk wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadik madin fiya hukmu adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak wa anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nuru sadri wa jalaa'a huzni wa zahaba hammi wa ghammi. Kecuali Allah akan angkat kesulitannya, Allah hilangkan kegundahannya, Allah ganti posisi itu dengan solusi yang terbaik untuk dirinya. Inilah sentuhan Rasulullah SAW, di mana Rasul mengajarkan kepada kita doa-doa di saat kita mengalami kesulitan, mengajarkan kepada kita zikir-zikir di saat kita menghadapi beban berat dalam kehidupan kita. Di antara beban yang berat adalah ketika seorang wanita di saat melahirkan anaknya, itu adalah jihad, dan itu adalah pekerjaan yang berat yang mempertaruhkan antara nyawa dan kehidupannya, antara dia dan anaknya, yang semoga Allah selamatkan dia dan anaknya. Ada orang yang subhanallah anaknya selamat, ibunya wafat. Ada orang yang ibunya selamat, anaknya wafat. Dan ada kedua-duanya selamat, bahkan ada yang kedua-duanya wafat. Subhanallah. Maka saat itu sangat berat, dan saat itu adalah saat yang sangat luar biasa. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian ketika seorang anak yang berada di rahim seorang ibu didoakan oleh Rasulullah, dan ketika anak di saat dia lahir pun diajarkan doa oleh Rasulullah SAW agar kita bisa membaca doa-doa sulit ini di saat-saat kita menghadapi beban berat yang seperti kita sampaikan tadi. Kemudian di antara sentuhan Rasulullah SAW tentang anak-anak generasi awal, wa yubayyin sallallahu alaihi wasallam manzilatahu 'inda Allah idza saqata min batni ummi qabla tamami. Nabi SAW menjelaskan kedudukan anak di sisi Allah jika dia gugur sebelum sempurna. Nah, seperti apa pula? Wa hadza ma yusammi bis saqat, gugur. Wa qad warada bi sya'ni ahaditsun tasurru sami'in. Terdapat beberapa hadis yang membuat kita bahagia, gembira. An Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala dari sahabat mulia Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anna Rasulullah SAW qala walladhi nafsi biyadih. Nabi bersabda, demi jiwaku dalam genggamannya, inna saqat la yajur ummuhu bisararihi ilal jannah. La yajur ummuhu bisararihi ilal jannah. Maka anak yang gugur itu akan
mengantarkan ibunya ke surga. Bisararihi di sini disebutkan al-habal as-sari, dengan tali dia akan menarik ibunya ke dalam surga. Idza ihtasabathu, kalau ibunya di saat dia melahirkan gugur, maka dia mengatakan aku ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau ibunya ihtisab, kalau ibunya sabar atas kehilangan buah hatinya itu, maka Allah akan berikan kepadanya satu pintu kebaikan di mana anak itu akan membawa ibunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fanzur rahimakallah ila ihtimamil islami hatta bis-saqat. Lihatlah bagaimana perhatian Islam terhadap bayi yang gugur saja diberikan kedudukan di sisi Allah. Apalagi seorang anak yang sempurna terlahir ke dunia, yang penuh dengan iman, penuh dengan ketakwaan kepada Allah, tentu akan lebih besar manfaat bagi orang tuanya. Masih ingat kita hadis Nabi SAW bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati maka terputus seluruh amal kecuali 3 perkara, di antaranya apa? Waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Di dalam hadis yang lain pun apa? Ketika seorang hamba dinaikkan oleh Allah derajatnya, diangkat derajatnya sampai dia berkata kepada Allah, aina li hada? Dari mana ini aku semua dapatkan ya Rabb? Aku rasakan amalku tak seperti ini, tapi aku dapatkan posisi seperti ini. Maka kemudian Allah mengatakan, waladuka astaghfara laka, anakmu yang mendoakan kamu. Ya subhanallah. Maka ikhwafillah rahimakumullah, dalam 4 sentuhan yang barusan kita baca, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kalau bisa kita ulang. Yang pertama, Nabi SAW mendoakan anak-anak yang masih berada dalam tulang sulbi orang tua. Yang kedua, Nabi SAW mendoakan anak-anak yang berada dalam rahim seorang ibu. Yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa di saat kita menghadapi kesulitan. Di antara kesulitan yang paling berat dalam dunia ini adalah di saat seorang istri melahirkan anak dari rahimnya. Kemudian yang keempat adalah Nabi SAW menjelaskan kedudukan anak yang gugur belum sempurna, maka mereka akan mendorong, mengajak, mengantarkan orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan yang sangat luar biasa perhatian Islam terhadap anak-anak, terhadap bayi-bayi yang sangat luar biasa dalam agama yang kita mulia, yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan agama ini, dan Allah beri taufik kita dan kita semua untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar sesuai dengan pendidikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara